Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Selviana Putri, mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya apa kabar Ibu hari ini? Baik. Adik-adiknya juga baik ya? Baik. Alhamdulillah. Nah sebelumnya saya mau tanya nih Bu, Ibu-ibu udah pernah ikut penyuluhan tentang tumbuh kembang anak belum? Belum. Oh belum pernah. Ya udah, jadi sekarang di sini saya mau memberikan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak. Tujuannya agar ibu itu dapat mengetahui dan memahami juga tumbuh kembang anak yang normal itu seperti apa. Nah untuk waktunya saya butuh kira-kira 40 menit Ibu penyuluhan ini. Sama untuk tempat insya Allah akan kita laksanakan di sini di Balai Desa ya. Ibu semua bersedia ya? Bersedia. Rata-rata pekerjaan ibu apa nih? Ibu rumah tangga atau wanita karir? Ibu rumah tangga. Rata-rata ibu rumah tangga ya. Ya. Nah di sini saya mau tanya nih Bu, Ibu tahu nggak aspek perkembangan pada anak itu apa aja? Ibu Uju mungkin tahu? Aspek bahasa. Iya betul sekali. Ibu Kima? Aspek moral. Ya aspek moral. Tadi aspek bahasa, aspek moral itu salah satu aspek yang akan kita bahas hari ini Bu. Hari ini kita akan bahas aspek moral, aspek bahasa, aspek psikososial sama aspek kognitif. Nah yang pertama, Ibu bisa lihat di sini. Kita akan ngebahas terkait aspek bahasa. Ibu Uju tahu nggak aspek bahasa itu apa? Perkembangan berkomunikasi anak. Ya betul sekali. Aspek bahasa itu adalah aspek perkembangan berkomunikasi anak. Jadi bahasa itu bukan cuma sekedar anak bisa bahasa Indonesia atau anak bisa bahasa daerah. Kalau di sini kan bahasa daerahnya Sunda ya. Iya. Tapi kalau perkembangan bahasa anak itu adalah kemampuan anak dalam berkomunikasi. Salah satunya sering mengoceh, bicara tanpa henti, banyak bertanya, itu merupakan perkembangan bahasa pada anak. Jadi ibu-ibu jangan risih ataupun jangan kesel kalau banyak anak-anaknya yang sering nanya ke ibu, sering ngoceh segala macam. Itu tandanya perkembangan bahasa anak ibu sedang meningkat dengan baik. Nah selanjutnya di sini adik-adik, siapa yang suka bercerita di rumah? Kalau cerita kapan aja? Sebelum tidur? Iya, suka bercerita ya sebelum tidur ya. Nah itu juga merupakan perkembangan bahasa anak ibu. Jadi ibu nih harus sering ajak anaknya buat bercerita sebelum tidur. Atau enggak kalau seumpamanya pulang dari bermain, ajak anak-anaknya buat bercerita. Karena itu menstimulus perkembangan bahasa pada anak. Nah selain itu, di sini anak-anak juga biasanya sering menceritakan teka-teki dan lelucon. Siapa yang anaknya suka bikin teka-teki sebelum tidur atau enggak main-main bercanda-bercanda? Boro-boro Bu. Nanya terus. Nah iya, jadi bercerita, teka-teki, lelucon itu juga merupakan perkembangan aspek bahasa pada anak. Terus di sini siapa yang suka ngobrol sama kakeknya? Sama neneknya? Sering ya ngobrol ya? Ngobrolin apa biasanya? Iya, ngobrolin banyak hal ya. Jadi ibu tuh harusnya bangga ketika anak-anak ibu itu bisa berbicara dengan orang-orang dewasa. Berarti tandanya kemampuan berbahasa anak itu sudah sangat baik. Kan ada anak yang dia tuh nggak pernah mau ngomong sama orang dewasa, pengennya sendiri aja atau nggak pengennya sama ibunya aja. Nah itu yang harus dikhawatirkan. Kalau anaknya sering nanya ke orang dewasa, sering ngobrol sama orang dewasa, itu merupakan perkembangan bahasa anak, berarti tandanya baik. Sudah paham ya ibu sampai di sini ya? Ibu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Iya boleh. Apa tuh? cara melatih bahasa anak gimana Bu? Oh, cara melatih berbahasa pada anak Iya. itu sebenarnya gampang sekali Ibu. Nah tadi seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu kalau seumpamanya anaknya pulang bermain atau enggak sebelum tidur, coba tanyain, Dek, apa aja yang tadi dilakuin di sekolah atau enggak tadi ngapain aja waktu main. Nah itu kan menstimulus anak untuk bercerita. Ketika anak-anak itu sudah mau bercerita dan bisa mengungkapkan perasaannya, berarti tandanya anak itu kemampuan berbahasanya sudah sangat baik. Nah sering-sering aja ibu tanya kayak gitu. Paham ya ibu? Lanjutin ke aspek psikososial ya ibu-ibu. Sebelumnya Ibu Kima tahu nggak aspek psikososial itu apa? Oh, tentang sosialisasi anak ya? Iya, tepat sekali. Salah satunya tentang sosialisasi anak. Nah, aspek psikososial ini perkembangan tentang emosional anak, tentang sikap anak, tentang individual anak. Nah, salah satunya di sini bisa ibu-ibu baca.
anak itu mampu bekerja sama dan bersaing dalam kegiatan akademik ataupun non akademik. Jadi normalnya pada anak-anak seusia anak-anak ibu nih, sekarang kan rata-rata 7-8 tahun ya. Iya. Nah itu rata-rata mereka itu memiliki jiwa saing yang sangat tinggi, baik itu di rumah maupun di sekolah. Misalnya kalau di sekolah dia pengen berlomba-lomba, pengen juara 1. Atau enggak kalau di rumah lagi main pasti berlomba-lomba pengen menang kalau lagi main-mainan. Nah itu berarti aspek perkembangan psikososial anak tumbuh dengan baik. Di sini adik-adiknya siapa yang juara 1 di sekolah? Cung. Pintar. Siapa yang suka juara kalau lagi main? Cung. Nah itu ibu harus bisa menstimulasi anak-anak biar jiwa bersaingnya itu tumbuh. Terus selanjutnya itu anak-anak itu memiliki interaksi yang sudah luas. Jadi pertemanan anak-anak itu bukan cuma di sekolah aja, tapi anak-anak itu interaksinya sudah luas. Dia punya teman-teman di rumah, punya teman-teman di sekolah, punya teman-teman di tempat les, atau punya teman-teman di kampungnya kalau pulang kampung. Nah jadi ibu-ibu nih, untuk perkembangan aspek psikososial nggak boleh sering-sering ngurung anak dalam rumah. Itu bahaya, soalnya kalau sering ngurung anak dalam rumah, psikososialnya tidak berkembang dengan baik. Nanti akibatnya jiwa bersaing anak itu juga akan menurun. Kan ada tuh anak yang kalau bermain dia nggak pengen ikut gabung, pengennya duduk di pojokan cuma ngeliatin aja. Nah berarti itu ada masalah tuh pada perkembangan psikososialnya. Tapi kalau anak yang perkembangan psikososialnya baik, pasti dia pengen ikutan main, terus pengen berlomba-lomba jadi pemenang dan segala macam. Nah selanjutnya, ini yang terpenting dari aspek psikososial, umpan balik. Jadi seperti pujian, kritik, saran itu penting sekali untuk membangun perkembangan psikososial anak. Misalnya, tadi yang juara 1 siapa? Salma ya? Salma juara 1 di sekolah. Ibunya nggak boleh pelit buat muji anak, kamu hebat, kamu keren. Karena itu sangat berpotensi sekali nih untuk menumbuhkan perkembangan psikososial pada anak. Jadi nanti anak itu memiliki rasa bangga dalam dirinya, apa yang dilakukannya nggak sia-sia. Ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Saya Bu, kalau anak tidak suka bersaing gimana caranya Bu? Iya, gimana caranya tuh? Caranya ibu-ibu bisa ajak anak itu sering main keluar. Contohnya kalau anak itu biasa di rumah aja, main nih, main bareng Ayat, main bareng Salma, bareng Pika, buat nanti main keluar tuh. Ajak, biarin anak itu jangan dikekepin aja, tapi udah biarin lepas, biar nanti dia gabung. Nah nanti semakin dia ketemu banyak orang, nanti jiwanya itu akan berpikir, oh saya masa main tapi cuma ikutan main doang, saya harus menang dong, segala macam. Nah dengan ibu sering melakukan kayak gitu, insya Allah jiwa bersaing dalam anak itu akan tumbuh. Memang nggak gampang ibu, maksudnya nggak sehari kita langsung laksanain, saat itu juga bisa langsung tumbuh. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang aspek kognitif ya ibu. Nah di sini aspek kognitif ini sangat penting sekali untuk anak-anak. Karena di aspek kognitif ini anak-anak itu mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi objek maupun situasi tertentu. Jadi di sini anak-anak udah pada bisa ngitung kan? Bisa ngitung 1 sampai berapa? 100. 1 sampai 100, hebat. Nah, ketika anak itu mampu mengurutkan nomor 1 sampai 100 sesuai, berarti tandanya perkembangan kognitif anak itu bagus. Terus juga anak biasanya kalau seumpamanya kita lagi beres-beres nih, terus ajak anak-anak itu buat beres-beres. Ajak anak, nanti pasti anak itu bakal mengumpulkan boneka sama boneka, mobil-mobilan sama mobil-mobilan. Nah itu merupakan perkembangan kognitifnya sedang kita asah gitu. Nah selanjutnya anak juga mampu mengingat dan berpikir secara logis. Misalnya anak itu sudah tahu kalau seumpamanya kita melempar batu ke dalam air, batu itu bakal ngambang atau tenggelam? Tenggelam. Ya, kenapa batu itu tenggelam? Karena berat. Karena berat. Nah pintar. Nah itu kemampuan kognitif anak itu berarti sudah sangat baik. Nah selanjutnya anak juga sudah dapat membedakan jumlah mata uang. Jadi ibu-ibu nih kalau ngasih uang itu jangan cuma sekedar ngasih, tapi tanyain. Contohnya Ibu Kima ngasih ke Salma uang 5.000, tanya Salma 2.000-annya ada berapa, 1.000-annya ada berapa. Nah itu bisa menstimulus perkembangan kognitif pada anak. Sampai sini paham ya ibu-ibu? Iya. Ibu kita
lanjut ke aspek moral ya. Aspek moral juga merupakan aspek yang sangat penting untuk anak. Karena pada saat ini anak-anak itu udah mulai dijelaskan tentang peraturan, tentang norma-norma, tentang disiplinnya anak, itu akan berpengaruh pada aspek perkembangan moral anak. Nah, di sini anak itu sudah mampu bekerja sama dengan kelompok. Seringnya terjadi saat belajar atau enggak saat bermain. Jadi anak-anak itu sudah memiliki gimana caranya biar kita bisa kompak, gimana caranya biar kita nggak bisa saling nangisin anak satu sama lain. Nah, itu merupakan aspek perkembangan moral. Nah, selanjutnya anak juga sudah mulai mempelajari norma-norma di lingkungan sekitar dan keluarga. Jadi di sini ibu-ibu harus sudah mulai menanamkan, contohnya anak-anak nggak boleh kalau keluar malam-malam, anak-anak nggak boleh kalau seumpamanya melakukan hal-hal yang tidak diizinkan dan sebagainya gitu. Jadi ibu-ibu harus sering ya ngasih peraturan atau ngasih arahan-arahan buat anak-anaknya. Terus selanjutnya anak-anak ini sudah mulai memahami konsep benar dan salah. Jadi dia udah tahu kalau seumpamanya kita nangisin anak orang itu berarti sesuatu yang salah. Berarti kita juga harus katakan tuh kepada anak kita bahwa itu hal salah. Atau kalau seumpamanya anaknya suka banget nih nolongin orang, kita juga harus kasih tahu itu adalah hal yang benar. Jadi nanti anak itu udah mulai tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan selanjutnya untuk melakukan segala hal dengan disiplin. Jadi di sini ibu-ibu mulai bisa mengasah, misalnya bangun tidur, anak-anak langsung disuruh untuk membereskan tempat tidur. Atau enggak, kalau seumpamanya nyimpen barang harus sesuai pada tempatnya. Nah, itu kan salah satu bentuk perkembangan moral. Dan ini nih yang terpenting ibu-ibu. Orang tua merupakan role model atau contoh karakter anak. Jadi anak itu mencontoh kepada orang terdekat, dan orang terdekat anak adalah keluarga, yaitu orang tua kan. Jadi coba diminimalisir. Kalau ibu-ibu sering ngomong bahasa-bahasa yang kasar, coba minimalisir, depan anak nggak boleh ngomong bahasa kasar. Kalau orang tuanya ngomong bahasa kasar, pasti anaknya juga sering ngomong bahasa kasar. Kalau orang tuanya sering mukul, pasti anaknya juga bakal sering mukul gitu. Karena anak itu mencontoh kepada orang tua. Nah, kalau seusia anak-anak ibu nih sekarang, itu gampang sekali untuk merekam. Jadi apa yang dia lihat, dia rekam, terus dia lakuin deh ke orang lain gitu. Jadi orang tua itu harus bisa sebagaimana mungkin menjadi role model yang baik untuk anak. Paham ya ibu sampai moral sini? Ya. Baik ibu, alhamdulillah ya tadi kita sudah berbincang-bincang dan ngobrol terkait pertumbuhan atau tumbuh kembang anak ya, anak usia sekolah. Nah di sini ibu-ibu saya punya leaflet. Nah leaflet ini silakan nanti ibu-ibu baca sampai di rumah ya. Mudah-mudahan leafletnya bisa bermanfaat. Boleh, mau adik silakan. Nah terus nanti saya mau tanya dulu nih ke ibu-ibu. Ke Ibu Uju dulu deh. Ibu Uju, kalau seumpamanya anak itu sudah memahami konsep benar dan salah, berarti itu tandanya tahap perkembangan aspek apa? Aspek moral. Ya betul sekali. Terus kalau Ibu Kimah, kalau anak itu sudah dapat membedakan jumlah mata uang, berarti itu termasuk aspek apa? Aspek kognitif. Aspek kognitif. Tepat sekali. Nah ibu-ibu, karena kan tadi kita sudah berbincang banyak nih dan berdiskusi banyak. Tadi kita sudah membahas ada 4 aspek. Aspek apa aja? Aspek moral, aspek kognitif, aspek psikososial, sama aspek bahasa. Nah, nanti minggu depan saya akan kembali lagi ke sini. Nanti kita akan ngebahas tentang 4 aspek yang lainnya. Ada aspek fisik, ada aspek motorik, ada aspek spiritual, sama ada aspek psikoseksual. Ya udah ibu, terima kasih banyak ya atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan tadi bisa ibu aplikasikan di rumah nanti sama anak-anaknya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa ibu sharing lagi nanti buat keluarga ibu, teman-teman ibu dan sebagainya. Ya udah ibu, terima kasih ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.